Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ais Widyastuti dari Prodi PG PAUD Universitas Pancasakti ingin memaparkan tugas UTS dengan mata kuliah bimbingan konseling yang diampu oleh Bapak Abdurrahman SPD MPD dengan judul Konsep Dasar Bimbingan dan Konseling. Bimbingan adalah proses bantuan terhadap individu untuk mencapai pemahaman diri dan pengarahan diri yang dibutuhkan untuk melakukan penyesuaian diri secara maksimum kepada sekolah, keluarga, dan masyarakat. Bimbingan yang dimaksud adalah bantuan yang diberikan guru kepada siswa untuk mengatur atau mengembangkan pandangan hidupnya sehingga mampu membuat keputusan sendiri dan menanggung bebannya sendiri. Konsep bimbingan tak lepas dari kata konseling. Sedangkan konseling adalah serangkaian kegiatan paling pokok dari bimbingan dalam usaha untuk membantu konsel atau klien secara tatap muka dengan tujuan agar klien dapat mengambil tanggung jawab sendiri terhadap berbagai persoalan masalah khusus. Konseling memiliki pengertian yang sama dengan bimbingan. Bedanya, konseling lebih bersifat individual dan profesional antara konselor yang terlatih dengan klien untuk membantu memahami dan memperjelas pandangan terhadap ruang lingkup hidupnya. Pengertian bimbingan konseling. Menurut Prayitno tahun 2004, bimbingan dan konseling adalah pelayanan bantuan untuk peserta didik, baik secara perorangan maupun kelompok, agar mandiri dan bisa berkembang secara optimal dalam bimbingan pribadi, sosial, belajar maupun karir, melalui berbagai jenis layanan dan kegiatan pendukung berdasarkan norma-norma yang berlaku. Bimbingan dan konseling merupakan upaya proaktif dan sistematik dalam memfasilitasi individu mencapai tingkat perkembangan optimal, pengembangan perilaku yang efektif, pengembangan lingkungan, dan peningkatan fungsi dan manfaat individual dalam lingkungannya. Semua perubahan perilaku tersebut merupakan proses perkembangan individu, yakni proses interaksi antara individu dengan lingkungan melalui interaksi yang sehat dan produktif. Bimbingan dan konseling memegang tugas dan tanggung jawab yang penting untuk mengembangkan lingkungan, membangun interaksi dinamis antara individu dengan lingkungan, membelajarkan individu untuk mengembangkan perubahan dan memperbaiki perilaku. Bimbingan dan konseling bukanlah kegiatan pembelajaran dalam konteks adegan mengajar yang layaknya dilakukan guru sebagai pembelajaran bidang studi, melainkan layanan ahli dalam konteks mendirikan peserta didik. Oleh karena itu, bimbingan dan konseling merupakan layanan ahli oleh konselor, guru, dan bimbingan konseling. Konselor adalah salah satu kualifikasi pendidikan, yaitu tenaga pendidikan yang memiliki kekhususan pada bidang bimbingan dan konseling yang berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan. Mengikuti uraian di atas, dapat diambil pengertian bahwa pelayanan bimbingan dan konseling dilaksanakan dari manusia untuk manusia dan oleh manusia. Dari manusia artinya pelayanan itu diselenggarakan berdasarkan hakikat keberadaan manusia dengan dimensi kemanusiaannya. Untuk manusia dimaksudkan bahwa pelayanan tersebut diselenggarakan demi tujuan-tujuan yang agung, mulia, dan positif bagi kehidupan kemanusiaan menuju manusia seutuhnya, baik manusia sebagai individu maupun kelompok. Oleh manusia mengandung pengertian penyelenggaraan kegiatan itu adalah manusia dengan segenap derajat, martabat, dan keunikan masing-masing yang terlibat di dalamnya. Proses bimbingan konseling seperti itu melibatkan manusia dan kemanusiaannya sebagai totalitas yang menyangkut segenap potensi-potensi dan kecenderungannya, perkembangannya, dinamika kehidupannya, permasalahan-permasalahannya, dan interaksi dinamis antara berbagai unsur yang ada. Seberapa pentingkah pelaksanaan bimbingan konseling di sekolah? Pentingnya pelaksanaan bimbingan konseling di sekolah sangat berpengaruh pada upaya yang dilakukan oleh konselor untuk melaksanakan tugasnya sesuai dengan tugasnya dalam mengemban tugas konselor. Masih mengalami hambatan, salah satunya hambatan dari pelaksanaan bimbingan dan konseling, yaitu persepsi negatif siswa terhadap bimbingan konseling. Konselor sebagai orang yang memegang peranan penting
dalam pelaksanaan bimbingan dan konseling melakukan upaya yang tepat untuk memperbaikinya, karena pada dasarnya persepsi itu bisa dirubah. Kurangnya pemahaman tentang peran dan tugas sebagai guru bimbingan konseling di sekolah dapat menimbulkan persepsi negatif terhadap pelaksanaan bimbingan konseling. Sedangkan persepsi positif siswa akan muncul apabila guru bimbingan konseling menjalankan tugas dan perannya sesuai kode etik dan memenuhi syarat-syarat seorang guru bimbingan konseling. Proses bimbingan konseling di sekolah dapat berhasil apabila mempunyai tujuan yang jelas yang akan dicapainya. Tujuan diberikan pelayanan bimbingan adalah agar individu dapat merencanakan kegiatan penyelesaian studi, mengembangkan seluruh potensi yang dimilikinya seoptimal mungkin, menyesuaikan diri dengan lingkungan pendidikan, menghadapi hambatan dan kesulitan dihadapi dalam masa pendidikan. Jadi kesimpulannya adalah tujuan pemberian pelayanan bimbingan adalah agar individu dapat merencanakan kegiatan penyelesaian studi, mengembangkan seluruh potensi yang dimilikinya seoptimal mungkin, menyesuaikan diri dengan lingkungan pendidikan, menghadapi hambatan dan kesulitan yang dihadapi dalam studinya. Demikian presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.